Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa WFS Official Channel yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar hari ini? Hari yang ke-6 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan imanan wahtisaban, agar kita senantiasa mendapatkan keutamaan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, dengan penuh keimanan, ya, dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, yang menjadi penekanan. Harus berangkat dari keimanan yang hakiki, ya. Dan yang kedua, betul-betul mencari, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, maka dosa-dosa hamba itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita kajian Living Quran yang episode ke-6 ini adalah beriman kepada akhirat. Subhanallah. Iman kepada akhirat, seperti yang kami nyatakan di awal pertama kali, ya, termasuk di awal itu adalah bagaimana dia termasuk iman kepada perkara yang gaib. Subhanallah. Maka iman kepada akhirat ini merupakan pilar yang sangat penting di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Al-Quran mengatakan man amana wa amila salihan, ya, orang yang beriman dan yang beramal saleh. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhiri, ya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW selalu mengiringkan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Subhanallah. Maka iman kepada hari akhirat ini merupakan salah satu diktum penting di dalam pilar rukun iman kita sebagai seorang muslim hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berangkat dari surah Al-An'am ayat 32, di mana Allah ta'ala menyatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, sedangkan negeri akhirat, coba Al-Quran menggambarkan itu sebagai negeri akhirat, ya, tempat tinggal yang abadi. Jadi bukan hanya semata-mata Al-Quran itu menggambarkan tentang kepedihan, tentang kesusahan, tentang dahsyatnya hari akhirat, tetapi Al-Quran dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa akhirat itu adalah kampung abadi kita, yang semua manusia pasti akan melaluinya dan akan berada di dalamnya. Tinggal pilihannya kembali terpulang kepada kita, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau mendapatkan tempat abadi yang ada di akhirat nanti, tempat kembali kita? Apakah kita mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah, atau tempat kembali yang buruk, yaitu neraka? Na'udzubillah min zalik, ya. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu mengerti? Juga dalam surat Al-A'raf kita berangkat dari ayat 147. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya hari akhirat atau adanya pertemuan akhirat, liqa'al akhirah. Dalam ayat ini Allah, kalau tadi Allah menyatakan ad-darul akhirah, ya, negeri kampung akhirat yang akan menjadi tempat kembali seluruh manusia, maka di sini Allah menekankan tentang pertemuan akhirat. Ini pertemuan, ya, pertemuan yang hakiki. Seluruh manusia sejak Adam diciptakan sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat,
ya, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pertemuan akbar, pertemuan yang sangat menentukan, penentuan antara makhluk dengan Khalik Jalla Jalaluh sebagai pengadil, sebagai hakim, sebagai pemutus, ya, atas semua perkara dan perbuatan-perbuatan setiap hamba yang mereka lakukan selama di dunia ini. Itulah liqaul akhirah. Habitat a'maluhum. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan yang mendustakan adanya pertemuan akhirat itu, mereka itu bagaimana? Akan sia-sia amalnya, akan hangus amal mereka itu. Jadi kalau kita menyatakan diri kita sebagai muslim, sebagai mukmin, tapi tidak percaya terhadap pertemuan akhirat, liqa'al akhirah, Allah telah menegaskan, ya, telah memberikan vonis habitat a'maluhum. Amal mereka hangus dan sia-sia. Walaupun beriman kepada Allah, walaupun beriman kepada Rasul, ya, tetapi dia tidak percaya, ya, bahkan mengolok-olok adanya pertemuan akhirat, na'udzubillah, maka hangus seluruh amalnya. Hal yuzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Pemirsa WFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nama-nama hari akhirat itu? Di dalam Al-Qur'an disebutkan secara terperinci. Di antara nama-nama hari akhirat itu yang disebut dengan tadi liqaul akhirah, ad-darul akhirah, itu disebut di dalam Al-Qur'an dengan yaumul akhir. Hari paling penghabisan, hari yang terakhir. Yaumul azifah, hari yang dekat. Kemudian disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Yaumut taghabun, ya, yaumut taghabun itu hari diperlihatkannya kesalahan-kesalahan hamba. Yaumut talaq, hari yaumut talaq, bukan tolak, yaumut talaqi, yaitu hari pertemuan. Kemudian hari apa lagi? Yaumut tanad, hari pertemuan juga. Yaumul jam'i, hari pengumpulan seluruh manusia. Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi. Ya, Al-Quran juga menyebutnya sebagai apa? Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kemudian Yaumul Haq, hari yang pasti terjadi. Coba lihat ungkapan Al-Quran. Yaumul Khuruj, hari keluarnya manusia dari kubur. Subhanallah. Kemudian As-Sakhah, ya, As-Sa'ah. Kemudian At-Tammatul Kubra, malapetaka yang besar. Suara yang memekakkan dan kehancuran. Ya, subhanallah. Ada juga Al-Ghasyiyah. Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah, hari pembalasan. Yaumal Faza'il Akbar, kedahsyatan yang besar. Yaumul Fasl, hari keputusan Allah keluar untuk setiap hamba. Allahu Akbar. Kemudian Al-Quran mengatakan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, hari keributan yang dahsyat, luar biasa, ya. Dan Al-Ma'ad, tempat kembalinya manusia ini. Lalu kemudian Al-Yaumul Mau'ud, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Waqi'ah, hari yang pasti terjadi. Al-Wa'dul Haq, janji yang benar. Dan Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman, ya, atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Waqtil Ma'lum, Allah menggunakan istilah yang indah, al-waqtil ma'lum, yaitu waktu yang telah ditentukan. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa Al-Qur'an menggambarkan, ya, pastinya kejadian hari kiamat atau hari akhirat ini. Dia menjadi sesuatu yang pasti. Dan Al-Qur'an memberikan argumentasi yang sangat kokoh, dalil-dalil pembuktian secara rasional, secara fitrah, secara etis, ya. Ada 3 aspek. Secara etis mesti terjadi hari kiamat itu. Kenapa? Itu hari pembalasan amal. Kalau orang semena-mena berbuat di dunia ini, berbuat zalim, berbuat dosa, maksiat, menindas orang, mencelakakan orang, ya, menjajah orang, membunuh orang tanpa hak, subhanallah. Maka kalau tidak ada hari pembalasan hari kiamat, ini menunjukkan betapa tidak etisnya, ya,
Tidak ada moralitas nanti yang akan muncul dalam kehidupan manusia. Pembalasan. Semua yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Yang berbuat jahat di dunia, dia akan dibalas dengan kejahatan. Subhanallah. Lalu kemudian ada dalil logika, rasionalnya. Kemudian juga menggunakan pendekatan fitrah manusia yang menyatakan bahwa hari itu pasti benar-benar terwujud. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran memberikan dalil-dalil pembuktian tentang kepastian terjadinya hari kiamat? Yang pertama, di dalam Al-Quran digelontorkan ya, dalil mengenai orang-orang yang dibangkitkan setelah kematian. Padahal mereka masih ada di dunia. Ini sebagai pembuktian dari Allah bahwasanya kebangkitan manusia itu setelah hari kiamat adalah sesuatu yang sangat mungkin. Ya. Bukan untuk tujuan, oh ini ada dalil ar-raj'ah sebelum hari kiamat. Bukan. Seperti yang diyakini oleh kaum Syiah. Ya. Ini bukan dalil tentang raj'ah kembali sebelum hari kiamat. Bukan. Tapi ini Allah berikan dalil-dalil itu. Pembuktian ada manusia satu, dua, dan bahkan berkelompok yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dihidupkan kembali. Dan itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil ya, yang secara logis membuktikan bahwa kiamat itu sangat mungkin dan bukan mungkin lagi tapi pasti terjadi. Subhanallah. Contoh seperti kisah ya yang dialami oleh kaum Nabi Musa di dalam surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Lalu kisah tentang orang yang dipukul dengan salah satu anggota tubuh dari sapi betina. Ya. Sapi betina itu terkenal ya. Bagaimana Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina ya, yang dari salah satu anggota tubuhnya itu dipukulkan kepada orang yang mati, yang dibunuh secara zalim, lalu dia bisa bangkit dari kematiannya dan menceritakan apa yang dialami seperti direkam dalam surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Kemudian orang-orang yang diberitakan oleh Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 243 ya, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas, dan seterusnya. Kemudian kejadian yang menimpa Uzair dalam ayat Al-Baqarah 259. Lalu kemudian bagaimana Nabi Ibrahim ya memohon kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana kemungkinan terjadinya kebangkitan itu. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim di ayat 260 surah Al-Baqarah untuk apa? Untuk mengambil 4 ekor burung, lalu cincanglah ya, dicincang semua 4 ekor burung itu dan diletakkan di tempat-tempat di bukit-bukit yang berbeda-beda. Lalu kemudian Allah bangkitkan, Allah hidupkan kembali 4 burung tersebut. Dalam surat Al-Baqarah 260. Lalu bagaimana Nabi Isa menghidupkan kembali orang yang mati dengan izin Allah? Itu juga sebagai dalil, ya, pembuktian bahwasanya bagi Allah sangat mungkin dan pasti terjadi hari kebangkitan sebagaimana yang digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran. Nabi Isa saja dengan izin Allah bisa membangkitkan orang mati. Apalagi Allah yang memiliki lisensi, yang memberikan lisensi itu kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, sebagaimana terekam dalam surah Ali Imran ayat 49. Lalu kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 300 tahun. Ya, walabithu fi kahfim 300 sinina aw wazdadu tis'a. 300 tahun atau 309 tahun. 300 tahun itu menunjukkan tahun Masehi, Miladiyah. 309 tahun menunjukkan tahun Qamariyah. Subhanallah. Ya, itu saja manusia bisa dia tidur selama itu ratusan tahun. Seolah-olah sudah mati di telan bumi. Ya, lalu kemudian dengan izin Allah mereka bisa bangkit lagi, hidup secara normal, dan setelah itu baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kedua dalil tentang kebangkitan itu dengan penciptaan yang pertama. Coba lihat
dalam surat Al-Hajj ayat 5 sampai 7 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum, ya, min turabin thumma thumma ja'alnakum min turabin min nutfatin, ya, dan seterusnya. Penciptaan itu bagi manusia, ya, begitu mudah Allah lakukan, Allah perbuat, dan pasti dengan itu juga dengan izin Allah. Dia yang telah memulai penciptaannya, maka dia juga yang sanggup bahkan lebih mudah lagi untuk membangkitkannya. Ya, menciptakan dari sesuatu dari tiada menjadi ada, itu dalam akal pikiran manusia tentu sulit. Kalau yang dari sudah ada lalu mati dikembalikan lagi menjadi ada, tentu lebih mudah. Itu logika manusia. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la, kata Al-Qur'anul Karim, ya. Ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat 5 sampai 7. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga berikutnya adalah dalil kebangkitan dengan penciptaan alam semesta langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 98 sampai 99. Kemudian ada lagi di dalam surah Al-Ahqaf ayat 33 dan surah Yasin ayat 81. Ya. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyuhyiyal mauta bala innahu, ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, bukankah awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Ya, bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Ya, yang serupa dengan itu. Yang lebih mudah maupun yang lebih sulit daripada itu, sanggup Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Benar. Bala wa huwal khallaqul alim. Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Apalagi dalil di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, tentang kebangkitan ini dengan penciptaan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian lagi ada dalil di dalam surat Yasin yang sangat terkenal itu, ya, di dalam surah Al-Waqi'ah, ya, dan juga surat Yasin. Ya, dalil tentang apa? Keluarnya api dari pohon yang hijau. Ini dikaitkan oleh Allah dengan apa? Bagaimana Allah membangkitkan manusia, ya, dari kematiannya. Mudah sekali bagi Allah. Ini ada yang lebih menakjubkan lagi. Keluar api dari pohon hijau. Allahu Akbar. Ya. Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 71 sampai 72. Ya. Di situ dikatakan, afara'aitumun naral lati turun. A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ya. Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kami yang menjadikannya? Subhanallah. Dalam surah Yasin ayat 77 sampai 83. Oh, rangkaian ini menakjubkan, saudara. Bisa dilihat, ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah manusia tidak memperhatikan, ya, bahwa kami menciptakan dia dari setitik air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Subhanallah. Itu bagaimana Allah menjadikan manusia ini dari mani, lalu menjadi penentang yang nyata, ya. Lalu Allah buat perumpamaan lagi asal kejadiannya. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Ini kata orang-orang musyrik. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, ya, dia akan hidup, akan dihidupkan, ya. Qul may yuhyi hadzal ladzi ansha'a wa hiya ramim, ya. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, dia
akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Bagi Allah sangat mudah. Dia sudah memiliki penciptaannya. Dia sudah memiliki template-nya. Ibarat menyalakan satu sistem software. Tidak sulit bagi seorang desainer, bagi seorang yang ahli IT. Ya, ketika dia dimintakan seperti ini, buat seperti ini, tinggal memakai template yang sudah ada. Mudah sekali bagi Allah. Ya, tidak ada alasan. Kalau ini manusia sudah jadi tulang belulang, orang kalau sudah dikubur manusia semua, apa yang terjadi? Semuanya sudah berserak-serak, sudah menjadi tulang belulang, dagingnya semua sudah dimakan oleh rayap, oleh makhluk melata yang ada di dalam tanah itu. Semua sudah hancur. Orang musyrik dengan sombong mengatakan, mana mungkin manusia yang tinggal tulang belulang itu kemudian bisa dihidupkan kembali dalam wujud yang begitu luar biasa ya pada hari kebangkitan nanti. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan semua itu sangat kecil, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat Yasin ayat 70 sampai 83. Saudara yang dirahmati Allah. Dalil berikutnya adalah bagaimana kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, tidak akan membiarkan lepas orang-orang yang berbuat durjana, berbuat zalim, ya, luar biasa di muka bumi ini, yang merusak bumi, yang merusak tatanan alam semesta. Ya, apakah tidak ada hukuman, siksaan bagi orang yang berbuat jahat, durjana seperti ini? Bagi orang yang berbuat baik, yang senantiasa mendekat, taqarrub kepada Allah, senantiasa mematuhi aturan syariat Allah, tidak adakah balasan yang baik untuk orang ini? Mustahil menurut logika kita manusia. Dan secara etis, secara etika, manusia membenarkan adanya terjadinya hari pembalasan itu. Karena manusia ini diajarkan moral oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah yang memberikan nikmat akal, karunia akal. Kemudian Allah yang menunjukkan kita tentang moral etika itu. Pasti dialah alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kami ciptakan kamu main-main saja tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? No. Jawabannya sama sekali tidak. Pasti ya, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam surah Al-Jathiyah juga disebutkan demikian. Ayat 21 surat Shad ayat 28. Kemudian surah Al-Qalam ayat 35, ayat 36. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Subhanallah. Apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Yang muslim, yang baik, dia mestinya mendapatkan balasan baik. Apakah sama ya kondisinya akan dibalas sama dengan orang-orang yang berbuat dosa? Tidak ada hisab sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Afanaj'alul mu'minina di dalam surat Shad ayat 28, patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ya. Ya, tidak sama, saudara, tidak sama. Secara etis ini ditolak oleh manusia, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan dalil yang paling kuat adalah berita yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang pasti berita dari Allah, tidak ada yang bisa menolak. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Wa anna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal. Pasti datang kata Allah. Ya.
Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Hari kiamat tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, subhanallah. Sampai Allah mengatakan, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. At-Taghabun ayat 7. Kalian pasti apa kata Allah? Benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil-dalil yang sangat lengkap yang dikemukakan Allah ya dalam Al-Qur'an agar kita meyakini ya terjadinya hari kiamat ini yang pasti terjadi dan tidak bisa kita tolak. Sebelum datangnya hari kiamat ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di sinilah penting kita mengetahui tanda-tanda itu tanpa harus terjebak kepada ya hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif dalam kajian akhir zaman. Yang jelas Nabi SAW sudah menegaskan tanda-tanda kecil. Ini ada banyak sekali tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat, saudara. Ya, ada kurang lebih sekitar 56 tanda-tanda kecil atau kiamat sughra. Ya, mulai dari apa? Diutusnya Nabi Muhammad itu sudah merupakan tanda kecil kiamat. Ya, lalu wafatnya Rasulullah itu tanda kecil kiamat. Penaklukan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya, itu juga tanda kecil hari kiamat. Dan juga termasuk penaklukan Baitul Maqdis yang kedua kali nanti di akhir zaman. Ya, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7. Subhanallah. Wa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alu tadbira. Lalu ada melimpahnya harta benda kaum muslimin sampai tidak ada yang mau menerima sedekah. Nah, kalau kita melihat ini, ya, munculnya api di Hijaz, ini belum terjadi lagi. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan kajian-kajian akhir zaman. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh mengkaji fenomena akhir. Boleh, silahkan. Tetapi harus seimbang, proporsional, ya, bijak, dan menggunakan hadis-hadis yang sahih. Jangan menggunakan andai-andai, perasaan, jangan menggunakan cocok logi. Ini sangat berbahaya. Dan seimbangkan kajian ini dengan apa? Motivasi untuk orang-orang beriman agar senantiasa beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tanpa harus menunggu-nunggu datang kiamat itu kapan ya? Kapan dukhon? Dukhon ini 5 tahun lagi. Oh, Mahdi katanya sudah muncul. Mahdi itu sudah menjelang, sudah dekat sekali dengan hari kiamat, saudara. Tidak bisa kita ukur dengan secara serampangan, ya, dengan cocok logi, tidak bisa. Apalagi dikaitkan dengan fenomena yang tidak dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Banyak lagi, ya, tanda-tanda kecil kiamat, yang wafatnya para ulama, para alim, dicabutnya ilmu agama di tengah-tengah umat Islam, sehingga yang menjadi pemimpin ini adalah orang-orang yang bodoh terhadap agama. Ya, subhanallah. Ini banyak, ada 56. Kalau kita mau rinci, tidak cukup waktu kita. Ya, subhanallah. Dan tanda-tanda kiamat besar itu diantaranya turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Kemudian keluarnya Dajjal, ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian turunnya Imam Mahdi, ya, di akhir zaman, keturunan Rasulullah SAW. Keluarnya asap ad-dukhan, sebagaimana surah ad-dukhan ayat 10 dan 11. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Terbitnya matahari dari barat, artinya sudah terbolak-balik sistem dunia ini, tidak lagi mengikuti sistem yang awal diciptakan oleh Allah untuk alam semesta. Matahari terbit dari timur tapi sudah dibalik oleh Allah, dibolak-balik oleh Allah. Yang tadinya terbit di sebelah timur, maka dia terbit matahari itu dari sebelah barat. Lalu keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat 82. Itulah di antara tanda-tanda besar munculnya kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama perbaiki kualitas amal kita, kualitas hidup kita, agar kita senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Jadilah hamba Allah yang bertakwa, dan dengan puasa ini insya Allah mengantarkan kita untuk kita bisa selamat bahagia di dunia dan selamat bahagia di akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.